siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Oke, merci, silakan maju untuk pimpin. Baik teman-teman dan Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, merci. Adik-adik sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah Ibu. Ya, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran. Ketua kelas, semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir Ibu. Semua hadir. Ya Ibu. Ya, bagus. Adik-adik bisa mempersiapkan buku untuk materi hari ini tentang statistika. Adik-adik masih mengingat materi kemarin tentang data tunggal? Masih Ibu. Oke, kalau masih ingat, ya coba Ibu kasih data ya. Ibu akan mengecek apakah instrumennya betul atau tidak. Oke, dari sini adik-adik bisa menentukan rata-rata, median, dan modusnya. Ada yang ingin jawab? Oke, adik silakan. Rata-ratanya 41 Ibu. Ya, Median 42. ya betul sekali. Modus juga 42 Ibu. Ya, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan adik-adik. Oke, ternyata adik-adik masih mengingat ya materi minggu kemarin. Nah, yang tadi adalah materi untuk data tunggal. Nah, hari ini kita akan belajar materi data berkelompok. Bagaimana cara kita menentukan rata-rata, median, dan modus untuk data berkelompok? Ada yang sudah tahu? Belum Ibu. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar. Sudah bukakan slide yang Ibu bagikan tadi tentang biografinya Ronald Fisher. Sudah Ibu. Ya. Jadi itu adalah biografi dari Ronald Fisher. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari situ itu adalah kekurangan fisik tidak mematahkan semangat untuk terus tetap berkarya dalam bidang yang diminati. Kegagalan dalam suatu bidang bukan berarti kegagalan dalam bidang lainnya. Kegagalan merupakan langkah awal kesuksesan dalam bidang lainnya. Dan kenapa kita perlu mengelompokkan data dari data yang berukuran besar? Itu manfaatnya supaya kita lebih mudah dalam menyajikan data tersebut. Kita juga bisa lebih spesifik untuk melihat data tersebut. Oke, jadi karya untuk hari ini adalah yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Terus yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan penjajahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, IPK-nya itu antara lain menentukan ukuran pemusatan data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. IPK yang berikut menganalisis ukuran pemusatan data kelompok. Yang berikut adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah adik-adik dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data berkelompok, di antaranya min, median, dan modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, serta diharapkan siswa mampu bekerja sama dalam kelompok, berpikir kritis dan teliti, aktif dalam diskusi kelompok dan dapat menyelesaikan soal yang tepat, serta toleran terhadap pendapat teman yang lain. Ya, modal pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah discovery learning atau pembelajaran penemuan. Jadi adik-adik bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang siswa. Oke, terima kasih. Adik-adik bisa melihat contoh di sini ya. Dan itu juga adalah NKPD-nya. Adik-adik bisa melihat contoh 1 dan contoh 2. Tapi silakan lihat.
sama ibu. Kelompok ibu Pak. Oke, pas. Nah, dari adik-adik kerjakan tadi, apa ada yang tidak mengerti? Silakan bertanya ya. Ibu. Saya. Ya. Ini kenapa begini Bu? Ini rumus modus. Jadi untuk mencari modus, apa ini di bawah ini panjang kelasnya, habis itu dikalikan dengan D1 per D1 tambah D2. Oke. Iya. Ya, misalkan nilai modusnya di sini, berarti D1-nya berada di atas dan D2-nya di bawah. Oke? Oke. Ya, bagus sekali. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Nah, sekarang adik-adik bisa melihat lagi contoh 3 ya. Contoh 3 yang ada tabel itu. Oke, silakan adik-adik lihat di situ. Dan silakan gali informasi apa saja yang adik-adik bisa dapatkan. Selain adik-adik bisa lihat contoh, adik-adik juga bisa searching yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Iya, Ibu. Oke, adik-adik sudah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang rata-rata median dan modus. Oke, kalau sudah, adik-adik silakan mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPDN tadi ya. Silakan lengkapi tabel itu dan mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 tentang rata-rata median dan modus. Ibu, Ya. cara menentukan ini yang bagaimana ibu? Ini dia tempat salah. Oke, sudah? Sudah, Ibu. Kasih waktu ya untuk berdiskusi. Setelah itu nanti ada yang maju untuk mengerjakannya di papan. Adik-adik sudah lengkap tabelnya? Sudah, Ibu. Coba Ibu lihat. Oke, ada yang punya hasil yang sama? Sama, Ibu. Sama semua Ibu. Oke, ini sudah betul ya. Kalau untuk nilai rata-ratanya berapa? Untuk rata-ratanya berapa? Ibu. Oke, median? Median 45,25. 47,1, Ibu. Oke, yang lain hasilnya sama? Sama Ibu. Ya, karena hasilnya sama berarti ya itulah jawaban yang betul. Jadi adik-adik tidak perlu untuk maju lagi untuk presentasi depan ya. Iya, Bu. Nah, dari yang kita belajar tadi ada yang ingin menyimpulkan? Jadi kesimpulannya rata-rata, untuk menentukan rata-rata kita gunakan rumus XI kali FI per FI, maka kita dapat rata-rata. Untuk menentukan modus kita bisa gunakan rumus MO sama dengan TB tambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Dan median kita bisa gunakan ME sama dengan TB tambah P kali 1/2 N kurang F per F. Oke, jadi ya betul. Jadi untuk rata-rata tadi X bar ya, X bar jumlah dari ini data pertama sampai yang ke N ya. Untuk X1 kali FI per XI. Oke, ada yang ingin menyimpulkan yang lain? Ya, ukuran pemusatan data kelompok ini sama dengan ukuran pemusatan data tunggal ya. Ya, perbedaannya itu hanya kalau di ukuran pemusatan data tunggal dihitung menggunakan data aslinya, sedangkan ukuran pemusatan data berkelompok dihitung menggunakan pendekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Oke, rumus-rumus yang tadi sudah betul. Oke, terima
dilakukan bersama dengan baik. Berikan aplaus dulu. Dan ya adik-adik bisa mengecek grup WhatsApp-nya ya. Ibu akan mengirim pekerjaan rumahnya. Mungkin adik-adik kerjakan ya, agar adik-adik lebih mengerti lagi tentang materi yang tadi. Ya Ibu. Ya Ibu. Kita di rumah. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Ya Ibu. Oke, tetap semangat dan saya minta kesadarannya Adi untuk pimpin kita berapa. Mari kita semua berdoa. Saudara selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat siang.